Tapi aku bisa. Dimatiin tadi. Hot it. Oke, bisa kelihatan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Silakan, Pak. Silakan ditur ghost-nya. Bu Yudra, silakan Bu Yudra. Kita sudah mau mulai. Bu Yudra, silakan. Ya. Bu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan keluarga wilayah gabungan di sore hari ini. Puji syukur kita naikkan ke hadirat Tuhan karena begitu besar kasih karunia dan anugerahnya, sehingga kita masih diberi nafas kehidupan, masih diberi kesempatan untuk kembali beribadah di sore hari ini. Kita akan masuk ke saat teduh. Saya ingin kita semua sama-sama dalam sikap doa, kita menyanyi jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadirat-Mu. Kita bernyanyi dalam sikap doa. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadirat-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai persekutuan keluarga wilayah gabungan kita pada sore hari ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan yang di dalam kasih dan pimpinannya telah mempersekutukan kita kembali saat ini. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan dan kebersamaan kita sebagai jemaat, dan kembali melalui persekutuan keluarga wilayah gabungan sore hari ini, kita dapat merasakan dan menikmati kuasa dan kehadiran Tuhan. Kita beroleh kekuatan dan penghiburan baru yang dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan mengantar kita mengawali ibadah kita pada sore hari ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita menyambut ibadah kita pada sore hari ini. Saya mengajak kita semua menyanyi lagu Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersama.
sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan hati, kita berdoa untuk ibadah kita di sore hari ini. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sapa dan kami kenal melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena begitu besar kasih, anugerah, dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau masih memberi kami nafas kehidupan, masih memberi kami kesempatan untuk kembali beribadah di sore hari ini walaupun secara online. Tuhan, kami mengundang Engkau untuk hadir di dalam hati-hati kami semuanya, penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa beribadah dengan baik, kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Pelayan firman-Mu yang juga akan menyampaikan firman-Mu nanti, Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat marifat surgawi-Mu. Kami semuanya sehingga kami juga dapat mengerti, memahami akan maksud dan kehendak-Mu. Hadirlah selalu Tuhan di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita kembali mengangkat pujian bersama, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita buka Alkitab kita baca bersama-sama
dari Mazmur yang ke-100 ayat 1 sampai yang ke-5. Mazmur 100 ayat 1 sampai yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umat-Nya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyambut dengan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan, dan kepada pelayan firman kami persilakan. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, bisa dengar suara saya? Terdengar. Ya, Jelas, baik. Pak. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami siapkan hati kami Bapa di dalam surga, menjadi tanah yang subur bagi benih-benih firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama pada sore hari ini. Kuasa Roh Kudus bekerja, memberkatinya, supaya di dalam berkat Tuhan, betul-betul kami menjadi tanah yang subur dan benih firman Tuhan yang ditabur akan menjadi tertanam, dia bertumbuh dengan baik, bahkan berbuah-buah di tengah-tengah kehidupan kami, teristimewa di tengah-tengah kehidupan keluarga yang Tuhan anugerahkan untuk kami jalani pada saat sekarang ini. Biarlah kami menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, sebagaimana yang Tuhan kehendaki, karena di dalamnya ada tujuan, ada maksud, ada kehendak, ada rencana yang indah yang sedang Tuhan kerjakan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan
firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkatinya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah berada di akhir bulan September yang dalam kalender ibadah kita menjadi ibadah keluarga. Kita terus bersyukur, kita diasah dan diasuh terkait bagaimana kita menjalani kehidupan keluarga kita sebagaimana tentu yang Tuhan kehendaki untuk terjadi di dalamnya. Dan biarlah kiranya firman Tuhan yang ditabur, yang kita terima sepanjang bulan keluarga ini betul-betul menolong, menopang kita, menuntun kita untuk kita bisa menjalani kehidupan keluarga dengan baik sebagaimana yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, sebagai akhir dari rangkaian bulan keluarga pada sore hari ini, Bapak Ibu jemaat sekalian, saya ingin mengajak kita untuk membaca Mazmur 128. Mazmur 128. Ya, Mazmur yang sudah tidak asing lagi bagi kita sekalian, sering dikhotbahkan di dalam ibadah-ibadah pemberkatan nikah, tetapi ini menjadi Mazmur yang sangat indah di tengah-tengah kehidupan berkeluarga dan rasanya kurang afdol begitu ya jikalau kita tidak membaca Mazmur ini di dalam rangkaian bulan keluarga kita. Mazmur 128 hanya ada 6 ayat dan sudah ditampilkan di layar multimedia kita. Saya bacakan saja Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa mengikutinya di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan melalui pemazmur. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau, dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kita kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian Bapak Ibu sekalian, berbahagia kita yang kembali boleh mendengar firman Tuhan, Mazmur 128, yang mengamini, mengimaninya, dan tentu yang memelihara, serta betul-betul menerapkannya di tengah-tengah kehidupan keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada kita sekalian. Nah, Mazmur ini, Bapak Ibu dan jemaat sekalian, menggambarkan kepada kita, memberikan satu gambaran kepada kita betapa indahnya keluarga yang hidup di dalam takut akan Tuhan dan yang hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Hidup takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kenapa indah, Bapak Ibu sekalian? Kenapa indah? Karena keluarga yang takut akan Tuhan dan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya adalah keluarga yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Kehidupan keluarga akan penuh dengan kebahagiaan. Kebahagiaan akan dialami oleh keluarga, oleh segenap anggota yang ada di dalamnya. Nah, catatan bagi kita, Bapak Ibu dan jemaat sekalian, di dalam Perjanjian Lama, Torah itu artinya adalah jari yang menunjuk. Artinya Taurat Tuhan memberikan pedoman, memberikan petunjuk, memberikan arahan, memberikan bimbingan kemana jalan yang benar yang harus kita arahkan, sehingga dengan demikian kita bisa menjalani kehidupan kita dan juga keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Nah, Tuhan Yesus di dalam Perjanjian Baru menggunakan istilah yang lain. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang
bagi jalanku. Menegaskan apa yang dikatakan oleh Mazmur 119. Dan sama, Bapak Ibu sekalian. Ya, sebagai pelita, sebagai terang, firman Tuhan atau Taurat Tuhan memberikan arah, memberikan pimpinan, dan juga pedoman kepada kita untuk bisa melihat dengan jelas arah perjalanan kehidupan kita sebagaimana yang Tuhan kehendaki dan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dan kita ikuti. Artinya, Bapak Ibu jemaat sekalian, keluarga hidup dalam pimpinan dan kehendak Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Nah, dikatakan di dalam ayat Mazmur ini, berbahagialah laki-laki. Nah, disebutkan demikian, Bapak Ibu jemaat sekalian, perlu menjadi jelas bagi kita karena ini dalam konteks latar belakang budaya orang Yahudi pada waktu itu yang bersifat patriarkal, begitu ya. Jadi selalu laki-laki, bapak itu lebih diutamakan. Dan sekaligus juga mau menegaskan kepada kita tentang pentingnya peranan laki-laki, baik sebagai suami dan juga bapak di dalam kehidupan keluarga. Laki-laki, suami, bapak adalah imam bagi keluarganya, imam bagi istrinya, imam bagi anak-anaknya. Untuk apa? Untuk memimpin keluarganya hidup takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, yaitu hidup sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Nah, saya kira Bapak Ibu kita tidak perlu mempersoalkan hal ini. Ya, karena memang itulah yang ditetapkan. Masing-masing anggota keluarga itu punya perannya sendiri-sendiri. Suami adalah imam, suami adalah kepala keluarga. Tetapi ingat, istri adalah penolong bagi suami. Ya, jadi sebetulnya punya peran yang sama di dalam mengarungi kehidupan keluarga. Bagaimana suami dan istri, bapak dan ibu mengelola dan juga bagaimana mengarahkan keluarga untuk hidup takut akan Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan sebagai jalan yang benar yang Tuhan tunjukkan. Nah, jelas bagi kita, Bapak Ibu sekalian, dari apa yang dikatakan oleh Mazmur 128 ini, sumber kebahagiaan dalam hidup keluarga kita adalah Tuhan. Titik. Tidak ada yang lain. Ya, sumber kebahagiaan kita yang utama, yang prioritas adalah Tuhan. Titik. Tidak ada yang lain. Nah, karena itu Bapak Ibu dan jemaat sekalian, kalau kita mau bahagia, kalau kita mau keluarga kita hidup bahagia, menikmati kebahagiaan, hiduplah di dalam Tuhan. Jalani bersama-sama dengan Tuhan. Biarkan Tuhan yang menjadi pemimpin kehidupan kita, keluarga kita. Tuhan menjadi prioritas yang utama di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Dan sekali lagi bukan yang lain dan jangan yang lain. Nah, mengapa ini penting Bapak Ibu dan jemaat sekalian? Karena kita terus diingatkan. Di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini ada begitu banyak ditawarkan kepada kita sumber kebahagiaan hidup di luar Tuhan yang bukan Tuhan. Dan kita mungkin sudah sangat hafal apa itu dunia menawarkan kuasa, jabatan, popularitas, harta, ya mungkin kecantikan, kegantengan, kepintaran, dan lain sebagainya. Apalagi ketika kita bicara tentang zaman kita sekarang ini. Ya, saya menggunakan ini zaman yang bling-bling, yang mengutamakan tampilan lahiriah. Apa yang terlihat itulah yang seringkali menjadi prioritas dan ukuran dari sudut kaca mata kita manusia.
Nah, kalau anak-anak sekarang ditanya, Bapak Ibu sekalian, cita-citanya nanti mau jadi apa? Kira-kira apa jawab mereka? Kalau dulu kita ditanya mau jadi dokter, begitu ya, mau jadi apa? Mau jadi akuntan atau apa begitu. Kalau sekarang anak-anak kita ditanya mau jadi apa nanti kalau sudah besar, mau jadi YouTuber, mau jadi selebgram begitu ya. Karena itulah dunia yang sekarang ditawarkan kepada mereka, popularitas, kekayaan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jujur saja Bapak Ibu sekalian, semua itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Ya, jangan kita katakan bahwa semuanya itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Oh, tidak. Semua itu bisa ya mendatangkan kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi bukan kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tetapi kebahagiaan yang sementara, kebahagiaan yang bersifat semu atau fana adanya. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau ada kita bahagia. Tetapi ketika semua itu tidak ada, maka otomatis kebahagiaan kita itu akan hilang. Ada seorang ahli yang mengatakan bahwa ada perbedaan yang cukup besar antara happiness dan joy. Ya, ini dua istilah yang digunakan di dalam bahasa Inggris yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini seringkali tidak terlihat bedanya. Maknanya apa? Terjemahan lahiriahnya sama, gembira, sukacita, bahagia, begitu. Tetapi dikatakan bahwa happiness itu sementara sifatnya, dia tidak langgeng karena bertumpu kepada apa yang ada di tengah-tengah kehidupan kita yang sewaktu-waktu bisa tidak ada. Tetapi beda dengan joy. Joy itu bersumber pada Tuhan, sukacita yang kekal. Artinya kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan itu akan bersifat langgeng, menyertai kehidupan kita, ada di dalam hati kita yang paling dalam, tidak bergantung kepada situasi dan kondisi yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itulah kebahagiaan yang sejati, yang bersumber di dalam diri Allah, di dalam diri Tuhan yang kita imani dan yang kita sembah, dan bukan bersumber kepada yang lain. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada guyonan, ini maaf begitu ya, kalau mungkin agak sedikit nyeleneh. Jadi jangan iri kalau di antara kita ada yang merasa kurang cantik atau kurang cakep, Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Karena nanti kalau kita sudah tua, toh semuanya juga akan jadi peyot begitu ya, dalam tanda petik begitu. Nah, kalau kita kurang atau tidak cantik atau cakep kan jadi kita nanti nggak kaget lagi Bapak Ibu ketika kita menjadi tua, lalu kemudian kita sama-sama menjadi peot begitu ya, karena sudah biasa. Itu kita alami dan kita hadapi setiap hari. Nah, yang jadi masalah justru kan yang cantik atau cakep. Akan kaget nanti ketika sudah memasuki masa tua tiba-tiba menjadi peot. Ya, biasa cantik, biasa cakep, bangga, bahagia, tetapi menjadi pergumulan mungkin yang sangat besar begitu ya ketika memasuki masa tua ternyata kecantikan dan kecakapan itu berkurang. Ya, jadi jangan iri Bapak Ibu sekalian, ya kita bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, termasuk di dalamnya soal kecantikan atau kecakapan, ya, karena bersifat sementara dan jangan kita jadikan itu sebagai sumber kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Nah, beda dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ibrani 13 ayat yang ke-8 mengatakan bahwa Tuhan itu tetap sama, dia tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan yang akan datang.
Di dalam Mazmur 136 dikatakan bahwa kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Dia bersifat kekal. Nah, sekali lagi oleh karena itu Bapak Ibu dan jemaat sekalian, ya jangan jadikan apa yang ada di dalam dunia ini yang mungkin bisa kita miliki, yang kita raih, yang kita capai sebagai sumber kebahagiaan. Tetapi ya, saya mau mengatakan bukan berarti tidak boleh atau dihindari semuanya itu. Kalau memang Tuhan memberi kita dengan kecantikan, kecakapan, puji Tuhan, Bapak Ibu, ya kita terima dengan penuh syukur. Pun sebaliknya, kalau menurut kita merasa tidak atau kurang cantik atau kurang cakep, ya puji Tuhan juga kita terima dengan penuh syukur. Kalau karena upaya dan kinerja kita, lalu kemudian kita memperoleh jabatan, karir yang baik, dan dengan itu tentu kita mendapatkan penghasilan yang besar, kenapa tidak? Kenapa tidak? Kalau itu adalah semua oleh karena jerih lelah yang kita lakukan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh komitmen, dan kita diberikan ganjaran, dengan karir yang bagus, dengan jabatan yang baik, dengan penghasilan yang besar, sekali lagi tidak perlu kita hindari dan jangan juga lalu kemudian kita tolak. Ya, kita menerima itu sebagai bagian dari berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi prinsipnya adalah jangan itu semua dijadikan sumber kebahagiaan karena kita tahu pasti sifatnya sementara dan tidak kekal. Nah, Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, apa saja berkat kebahagiaan di dalam keluarga yang dikatakan oleh pemazmur ketika kita jalani dalam hidup takut akan Tuhan dan berdasarkan kepada jalan yang Dia tunjukkan. Pemazmur menggunakan latar belakang gambaran dunia pertanian. Dikatakan keluarga akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Ini menunjuk kepada hasil panen yang baik. Tanaman dijauhkan dari hama atau jarahan orang lain akan menikmati panen yang luar biasa, dan itu artinya bahwa keluarga akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan hidup yang kita perlukan. Tentu dalam konteks kita di zaman modern ini, Tuhan akan memberkati usaha dan pekerjaan yang kita lakukan. Dan catat, Bapak Ibu jemaat sekalian, berkecukupan di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, bukan dalam pengertian berkelimpahan, tidak berkekurangan. Pemeliharaan Tuhan akan senantiasa nyata di tengah-tengah kehidupan keluarga. Istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Pohon anggur dan pohon zaitun adalah gambaran dua tanaman yang menghasilkan buah yang baik dan berkualitas. Pohon anggur yang subur menggambarkan istri dalam kehidupan keluarga selalu ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan damai sejahtera. Tunas pohon zaitun itu berarti bahwa anak-anak kita dia akan bertumbuh, berkembang dengan baik. Dan itulah gambaran berkat Tuhan yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga, menggambarkan satu kondisi, satu keadaan yang baik, penuh damai sejahtera Allah yang akan diterima dan dinikmati oleh keluarga dan segenap anggota keluarga yang ada di dalamnya. Nah, tentu Bapak Ibu harus digarisbawahi, bukan berarti tidak akan ada masalah, bukan berarti tidak akan ada pergumulan, bukan berarti tidak akan ada tantangan dan kesulitan. Ya, pasti ada. Ya, di GKC Menyapa beberapa waktu yang lalu mengutip Pendeta Andi Ismail, dikatakan tiap keluarga ada salibnya.
ya, ada pergumulan, ada persoalan, ada tantangan, ada kesulitannya sendiri, masing-masing pasti akan ada. Selama iblis bekerja di tengah-tengah dunia ini dan kehidupan umat manusia, pasti akan kita hadapi semuanya itu. Tetapi Bapak Ibu dan jemaat sekalian, di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, maka semuanya itu, entah itu persoalan, entah itu pergumulan, entah itu tantangan, entah itu kesulitan, akan mampu kita hadapi dan kita atasi, bahkan kita lewati bersama dengan Tuhan. Di dalam kuasa dan kasih-Nya, di dalam pimpinan dan pertolongannya, dan tidak akan pernah bisa merampas berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, tidak akan menghilangkan kebahagiaan yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan di akhir Mazmur yang menarik, Bapak Ibu dan jemaat sekalian, dikatakan bahwa kebahagiaan keluarga atau berkat Tuhan ini tidak hanya dinikmati oleh keluarga saja, tetapi juga akan mengalir bagi kehidupan masyarakat. Ya, dan ini berlaku prinsip masyarakat bahagia tentu kalau keluarga yang ada di dalam masyarakat itu bahagia. Ya, masyarakat akan diberkati Tuhan kalau keluarga-keluarga yang ada di dalam kehidupan masyarakat itu diberkati oleh Tuhan. Jadi saya kira ada koneksitas yang sangat erat terkait antara kedua hal ini. Karena itu jemaat sekalian, pada akhirnya berdasarkan firman Tuhan dari Mazmur 128 ini, mari kita jalani kehidupan keluarga kita takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan puji Tuhan, jemaat sekalian, ketika itu yang kita lakukan, ketika itu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, maka keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan. Kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa memelihara kehidupan keluarga yang Tuhan anugerahkan, yang saat ini sedang kita jalani bersama-sama. Amin ya Bapak Ibu dan jemaat sekalian, Tuhan memberkati. Iya, baik, saya diinformasikan katanya kita akan ada apa begitu ya, entah sharing, diskusi atau apa. Saya ingin bertanya dulu, ini saya yang mandu atau liturgos yang mandu? Lalu yang kedua, berapa waktu yang diberikan untuk sharing diskusi ini? Mungkin kalau boleh ada informasi supaya kita pegangan. Ya, masukkan aja Pak Depi, boleh maksimal 30 menit kali ya Pak Depi. Kalau Oke, baik. Saya yang mandu atau liturgos? Pak Depi aja kali mungkin biar Oke, cepat. ya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, tadi kita sudah bersama-sama mendengar ya pengantar ke dalam pemahaman Mazmur 128. Ya, silahkan kalau seandainya mungkin nanti ada pertanyaan atau ada yang mau di-sharingkan terkait dengan Mazmur 128 ini, ya silahkan terbuka saja. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu kalau seandainya ada memberikan sharing atau tanggapan atau pertanyaan terkait dengan Mazmur 128 ini. Ayo silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu. Baik, kalau nggak ada pertanyaannya sih sebetulnya sederhana kali Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau saya boleh memberikan pengantar, Bapak Ibu mengamini nggak Mazmur 128? Bahwa kalau kita hidup takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang
ditunjukkannya, yaitu firman Tuhan, bahwa keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, betul-betul nggak kita mengamini dan mengimani akan hal ini? Itu dulu kali. Ya, silahkan untuk sharing. Karena kalau kita tidak mengamini dan mengimani, kan ya tentu tidak akan berlaku apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Jadi apakah kita mengamini, mengimani, Bapak Ibu? Mazmur 120. Silakan. Amin Pak Devi pastinya. Mengamini Pak. Mengamini ya. Iya Pak. Mengimani juga, Bu Esther. Imani. Puji Tuhan. Ya. Izin Pak. Atau saya mau ini Pak, mau nanya Pak. Ya baik silakan. Bu Esther dulu ya, Bapak Ibu. Ya. Mazmur 128 di ayat yang keempat ini loh Pak. Ya. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, kalau laki-lakinya atau kepala rumah tangganya masih hidup secara duniawi ini ya Pak ya, dia belum betul-betul hidup di dalam Tuhan. Tapi secara ekonomi mah oke-oke aja gitu. Terus gimana nih Pak? Ya tentu yang dimaksudkan sebagai berkat Tuhan di sini itu jauh begitu Bu Esther ya, daripada sekedar hanya apa tadi kecukupan ekonomi begitu. Karena bisa saja tentu ekonominya cukup, tetapi apakah ada sukacita, ada damai sejahtera begitu kan di tengah-tengah kehidupan keluarga, relasi suami istri berjalan dengan harmonis, rukun, relasi antara orang tua dengan anak-anak. Ketika ada masalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga, nah sebagai satu keluarga solid, saling menopang, saling membantu, dihadapi sama-sama, dicari solusinya bersama-sama, tentu dengan mencari pimpinan dan pertolongan Tuhan. Jadi sebetulnya Bu Esther bisa saja dikatakan bahwa kalau suami atau bapak kepala keluarga itu ya tidak menjalankan perannya dengan baik begitu ya. Tetapi tentu kita menyadari bersama bahwa ya bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena sesungguhnya yang Tuhan kehendaki adalah ketika betul-betul di mana anggota keluarga punya peran dan fungsi dan itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang Tuhan rindu itu adalah bagaimana berkat Tuhan mengalir begitu di tengah-tengah kehidupan berkeluarga. Jadi tidak ada hambatan-hambatan di mana berkat Tuhan secara penuh itu menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, saya selalu menggambarkan begitu ya bahwa sebagai bapak, sebagai orang tua, Tuhan itu sudah menyediakan banyak berkat dalam berbagai macam bentuknya untuk kita, baik secara pribadi maupun sebagai kesatuan keluarga. Nah, masalahnya adalah kitanya sendiri, kerannya kita buka enggak begitu supaya keran berkat yang dari surga yang sudah Tuhan rindu, Tuhan sediakan untuk mengalir itu ya juga mengalir tanpa hambatan. Nah, persoalannya itu, apakah keran kita itu kita buka enggak untuk menjadi saluran berkat Tuhan? Nah, itu sebabnya ya kalau kita menyadari itu jangan ada hambatan-hambatan atau sumbatan-sumbatan yang bisa membuat berkat Tuhan tidak mengalir secara penuh dengan lancar di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi kalau Tuhan menghendaki, memanggil, mengajak supaya Bapak melaksanakan peran dan fungsinya sebagai imam bagi keluarga, ya mari kita lakukan itu. Karena di balik itu semua ada janji berkat Tuhan di dalamnya. Ya, jadi mudah-mudahan ini tidak menjadi excuse bagi kita kan tidak melakukan juga toh ekonomi berjalan dengan baik karena rasanya berkat Tuhan jauh melampaui ya dari hal-hal yang sifatnya lahiriah yang Tuhan rindu Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Begitu kali Bu Esther, mudah-mudahan menolong. Apa ini ya Pak ya, kalau misalkan suami itu belum sungguh-sungguh terus istrinya memang orang yang takut akan Tuhan, berkat yang untuk tadinya untuk suami apakah
dialihkan Tuhan untuk istri ya Pak? Ya tentu Bu Esther, kita puji Tuhan lah, kita percaya begitu. Nah oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa sesungguhnya kan masing-masing anggota jemaat itu kan punya perannya, begitu masing-masing yang kita berharap ketika menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan janji Tuhan, maka berkat itu akan mengalir secara penuh. Artinya ketika suami belum, lalu kemudian istri dan anak-anak menjalankan peran dan fungsinya dengan baik di tengah-tengah kehidupan keluarga Kristen, kita selalu percaya lah Bu Esther ya, bahwa Tuhan juga pasti memberkati begitu. Tetapi, nah ini kan tidak menjadi penuh ketika suami atau bapak belum, ya saya menggunakan istilah belum atau tidak menjalankan peran dan fungsinya. Bukan berarti lalu kalau bapak atau suami dia tidak melakukan perannya dengan baik, itu lalu kemudian ya berkat Tuhan tidak ada sama sekali, tidak apalagi kalau istri, anggota keluarga, anak-anak menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Dan sebetulnya ya itulah ya fungsi dari keluarga. Karena yang paling cilaka itu suami bapak tidak menjadi imam yang baik, istri juga tidak menjadi penolong yang baik, begitu ya. Jadi puji Tuhan Bu, memang seharusnya seperti itu. Ketika bapak suami belum menjadi imam yang baik, ya marilah kita sebagai istri menjadi penolong yang baik supaya melalui kita, begitu ya, suami itu ya puji Tuhan satu waktu bisa menjadi imam yang baik, begitu. Karena ya disitulah kehadiran suami dan istri saling melengkapi, saling menopang, saling membantu dan menjadi penolong satu kepada yang lain. Begitu ya Bu Esther. Ya Pak, makasih Pak. Bu ya, maaf nanti kapan-kapan lah kalau misalnya ini boleh nanti kita begitu. Ya silahkan Bapak Ibu yang lain selain Bu Esther. Mohon dijelaskan Pak, takut akan Tuhan. Kenapa? Dijelaskan, takut akan Tuhan itu yang bagaimana? Takut akan Tuhan. Ya sebetulnya itu kan istilah yang biasa digunakan begitu karena tentu kita percaya Tuhan itu maha besar, maha mulia dan dia adalah Tuhan yang menentukan dalam tanda petik begitu ya kehidupan semua umat manusia dan terlebih lagi tentu kita sebagai anak-anaknya. Nah, ketika kita menggunakan istilah takut akan Tuhan itu bukan dalam pengertian takut ketika kita menghadapi preman begitu ya, atau takut menghadapi kuasa yang besar gitu sebagaimana yang kita alami dan kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi lebih kepada kita menyadari kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, kita bersyukur, kita menghormati yang sudah menyatakan kasih-Nya begitu luar biasa, yang menghendaki kita untuk hidup di dalam jalan yang sesuai dengan kehendak dan pimpinan-Nya, karena di dalamnya Tuhan menghendaki supaya kita menikmati ya kebahagiaan yang sejati di dalamnya, dan itulah yang mendorong kita begitu untuk setia dan taat, kita dengar-dengaran dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Sebetulnya secara sederhana, jadi takut itu lebih kepada pengertian seperti itu. Jadi kalau misalnya digunakan, ada nggak satu istilah lain selain takut? Hormat. Kita hormat kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan iman kita, pengenalan kita akan Dia, dan itulah yang mendorong kita untuk hidup sesuai dan seturut kehendak-Nya. Begitu Pak Pitoyo, mudah-mudahan menolong. Ya. Ya, terima kasih Pak. Tapi ini ada yang lebih Pak. Ya, seperti halnya 10 hukum Tuhan. Nah, artinya kan orang itu harus menghormati, itu aturannya, kan begitu. Ya. Karena kenapa? Kadang dari generasi ke generasi itu kadang suka kurang ditekankan ke arah situ, gitu. Ya, jadi cuma istilah takut akan Tuhan saja, jadi tidak mengerti.
Jadi supaya bagaimana generasi seterusnya itu sudah sedikit-sedikit tahu apa itu takut akan Tuhan, gitu Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Pitoyo. Ya, jadi penting untuk selalu dijelaskan apa pengertian takut akan Tuhan itu. Jangan mengandaikan seolah-olah karena ini sudah menjadi bahasa baku ya dalam kehidupan kita orang Kristen, seolah-olah kita sudah mengerti. Baik Pak, terima kasih Pak Pitoyo untuk sharing dan masukannya. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu. Langsung saja kalau seandainya mau begitu ya, jadi di unmute langsung saja. Silahkan menyampaikan. Boleh pertanyaan atau mau sharing seperti yang Pak Pitoyo lakukan tadi. Ya mungkin sharing sedikit untuk kayak tadi Pak Pitojo, kalau misalnya pun ada Bapak Ibu kesulitan takut akan Tuhan itu seperti apa. Kalau terjemahan bahasa Indonesia yang baru, terjemahan baru Alkitab kan pakai takut akan Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu di rumah, ya saran saya minimal harus ada 2 Alkitab, terjemahan baru dan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Itu memudahkan kita kalau ada kalimat-kalimat yang sulit. Misalnya tadi takut akan Tuhan, itu di terjemahan baru. Tapi kalau di bahasa Indonesia sehari-hari, gitu ya, ini saya akan bacakan coba ya. Jadi tadi berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, itu tadi terjemahan baru, bahasa Indonesia sehari-hari, berbahagialah orang yang takwa dan hidup menurut perintah Allah. Jadi, ya itu aja sedikit tambahan. Kalau ada perkataan yang sulit di dalam terjemahan baru, Alkitab, Bapak Ibu bisa melihat di bahasa Indonesia sehari-hari. Itu saja Pak Devi dari saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Boy. Ya, sederhananya bisa seperti itu, Bapak Ibu. Ya, karena dalam bahasa aslinya memang yang diterjemahkan ini punya kekayaan kedalaman makna yang seringkali memang tidak bisa di cover oleh bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Oleh sebab itu ada penggabungan atau ada istilah-istilah lain yang digunakan untuk memperkaya dan memperlengkapi. Betul, yang paling mudah bagi kita adalah selain Alkitab versi terjemahan baru, EYD, bisa juga tentu Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dan sekarang Bapak Ibu nggak perlu pusing-pusing karena di Alkitab elektronik itu juga ada terjemahannya, ya. Jadi nggak susah-susah. Kalau dulu saya harus pegang dua Alkitab, tapi Bapak Ibu hanya di dalam satu HP sebetulnya ketika download unduh Alkitab itu berbagai macam versi sudah tersedia. Bahkan kalau ada yang maaf begitu bisa bahasa Inggris, nah itu juga kalau Bu Hana kemarin ada versi NIV ya, New International Version, ada juga versi RSV, Revised Standard Version, itu banyak sekali dan memang ada kata-kata yang sangat kaya begitu untuk bisa memperlengkapi pemahaman kita. Baik, terima kasih Pak Boy. Satu lagi kali Bapak Ibu ya, silakan kalau ada. Pak Sarwono tolong ingetin saya ya kalau waktunya sudah habis. Ya, silakan Bapak Ibu, mari. Saya Pak Depi mau nanya nih. Ya, silakan Pak Sarwono. Pak, kita kan Bapak-bapak kan sebagai kepala keluarga. Ya. Tapi saya punya saudara itu suami itu takut istri tapi malah hidupnya kok berhasil gitu, gimana itu menurut iman kita Kristen gitu. Terima kasih. Ya, justru itu yang terus-menerus, misalnya kalau kita baca Mazmur 37 begitu ya. Kan kita diingatkan jangan iri kalau kita melihat kepada orang yang berhasil bla bla bla. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, justru itu jebakan Batman-nya. Begitu ya. Mohon maaf kalau saya menggunakan istilah ini. Iblis bekerja. Ingat ya, pagi hari penabur dia menabur benih gandum, tetapi pada malam hari si jahat juga menabur benih, tetapi bukan gandum, tetapi ilalang. Bapak Ibu tahu beda antara gandum dan ilalang? Tahu. Kalau kita lihat sekilas itu sama persis. Yang membedakan itu nanti ketahuan pastinya itu ketika dia berbuah.
Karena kalau ngelihat pohonnya saja itu sama, mirip. Karena mereka sejenis dan serumpun, Bapak Ibu. Ya, jadi Tuhan bekerja, iblis juga bekerja. Bahkan pekerjaan iblis itu, dan itu sebabnya mengapa dia disebut sebagai penipu paling ulung, begitu ya, raja dusta dan lain sebagainya. Bisa saja iblis juga bekerja di luar jalan Tuhan, dia memberikan berkat. Kalau Ayub kan justru iblis bekerja, mencobai Ayub melalui penderitaan, tetapi iblis juga bekerja. Bukannya melalui penderitaan, tetapi justru melalui apa? Seperti yang ditawarkan kepada Tuhan Yesus. Lihatlah, semua kemegahan dan kemuliaan di dalam dunia ini aku akan berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Kan itu yang iblis tawarkan kepada Tuhan Yesus. Jadi kita bisa memiliki semua yang ada di dalam dunia ini di luar Tuhan. Dan itu yang iblis kerjakan. Untuk apa? Menjebak kita, menipu kita. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, betul itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, tetapi hati-hati. Kalau di luar Tuhan, semuanya itu tidak akan berarti. Kebahagiaannya semu, kita bisa menikmati semuanya itu, tetapi ketika nanti saatnya tiba, ketika kehidupan ini berakhir dan pengadilan Tuhan dilakukan, disitulah baru buahnya itu kelihatan, begitu. Apakah itu sungguh berkat dari Tuhan atau sebaliknya, ya, dari iblis. Jadi begitu Pak Sarwono, ya kan? Dan ini yang menjadi kenyataan yang kita lihat, kan begitu. Ya, orang mau cari kekayaan melalui ya pintas korupsi, kan begitu. Bisa nggak mereka kaya? Oh, bisa. Bisa lebih yang mereka peroleh dibandingkan dengan hasil kerja keras kita, katakanlah bekerja, berusaha, berdagang dan lain sebagainya. Tapi kita tahu kan kalau hasil korupsi katanya uangnya panas, Pak, begitu ya. Jadi cepat habis juga. Nah, ketika ketangkep kan berakhir semuanya, karena sekali lagi bukan jalan Tuhan. Jadi seperti itu kira-kira Pak Sarwono, dan itu sebabnya justru kita harus hati-hati nih dengan pekerjaan iblis yang seperti ini, terlebih di tengah-tengah zaman kita sekarang ini. Ya, baik. Boleh saya nambahin sedikit? Boleh, silakan. Ya, Ibu. Ya, terima kasih Pak Devi untuk penjelasannya, gitu ya. Iya, Pak Sarwono, tadi seperti yang disampaikan Pak Devi, ya bisa juga karena pekerjaan iblis, jadi kita harus berhati-hati, begitu ya. Itu yang salah satunya. Kemudian saya tambahkan lagi, bisa juga karena anugerah umum. Anugerah umum itu misalnya begini, untuk semua orang, apapun kepercayaannya, begitu ya. Jadi ketika dia bekerja keras, ya dia akan menerima reward yang pantas dia terima, begitu ya. Karena Tuhan juga kan memberkati semua manusia juga dengan anugerah umum. Siapa yang bekerja keras, berjerih lelah, seperti itu kan kita lihat banyak yang berhasil, begitu ya. Sekalipun mereka juga bukan orang-orang Kristen gitu, bukan orang-orang percaya, begitu kan. Banyak juga yang bukan koruptor juga, begitu kan. Nah, itu dikategorikan dalam anugerah umum seperti itu untuk siapa saja, begitu ya, yang bekerja keras, ya, yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menerima upahnya. Makanya kita melihatnya banyak sekali ya motivator ya, baik yang Kristen ataupun non Kristen, ya kita lihat mereka diberkati Tuhan, yaitu anugerah umum seperti itu salah satunya, begitu. Selain ada juga, bisa juga karena pekerjaan iblis gitu yang menjebak, tapi bisa juga karena ada anugerah umum di situ, begitu. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Hana. Masih ada waktu Pak Sarwono? Kalau ada silakan, bisa satu lagi. Nah, ini terakhir saja untuk kita renungkan, kalau tidak ada lagi. Kan tentu pertanyaannya selain tadi, apakah kita mengimani dan mengamini Mazmur 128 tadi, tetapi yang lebih penting lagi sebetulnya bagi kita, dan ini yang harus betul-betul menjadi refleksi kita. Seberapa jauh dalam kehidupan keluarga yang saat ini sedang kita jalani,
kita betul-betul ya melakukan apa yang Tuhan firmankan melalui Mazmur 128 ini begitu. Jadi hidup takut akan Tuhan dan hidup menurut ya firman yang Dia tunjukkan. Nah, ini menjadi refleksi kita. Kalau sudah, puji Tuhan, Bapak Ibu. Kalau belum, ya ini menjadi PR kita, menjadi panggilan kita, menjadi doa kita ya. Karena mungkin kita sebagai suami sudah, ya istri belum. Nah, itulah tugas kita begitu ya. Doakan terus bagaimana sebagai kepala keluarga, sebagai imam, ya kita bisa membimbing istri kita untuk hidup seperti Mazmur 128. Oh, sebagai istri saya sudah, tapi suami saya belum. Ya jadilah penolong yang baik bagi suami. Ya, doakan juga mungkin dalam sharing-sharing bagaimana kita terus nggak bosan-bosannya mengingatkan. Demikian juga bisa saja terjadi kan orang tua ke anak, anak ke orang tua. Karena Bapak, Ibu, dan jemaah sekalian, ya saya kira ini tantangan dan pergumulan kita bersama di tengah-tengah segala kelemahan dan kekurangan yang ada begitu ya. Tetapi jangan takut, ada kuasa Roh Kudus yang selalu beserta kita, menolong kita, memampukan kita untuk kita bisa melakukannya di tengah-tengah segala kelemahan dan kekurangan yang ada. Jadi doa saya, Bapak Ibu, biarlah Tuhan memberkati kita semua, termasuk keluarga saya juga, ya supaya kita betul-betul hidup sebagaimana yang pemazmur katakan, menjadi firman Tuhan bagi kita di dalam dan melalui Mazmur 128 ini. Amin. Bapak Ibu, mungkin itu kali ya Pak Sarwono. Cukup. Terima kasih, Tuhan berkati. Lain kali kita sharing dan diskusi lagi. Ya, saya serahkan kepada Liturgos. Terima kasih kepada Pak Pendeta Devi yang sudah membagikan kita firman Tuhan yang begitu indah, yang mengajarkan kita untuk bisa menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi seorang suami yang menjadi imam, yang membawa keluarga ke arah yang Tuhan kehendaki, sebagai istri menjadi penolong yang baik bagi suami dan anak-anak. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kepada Bapak Penatua Junaidi, kami persilakan. Maaf Bapak Ibu, berhubung Pak Junaidinya berhalangan, maka doa syafaat akan saya bawakan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, segala syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, atas anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami hari ini. Kami boleh mengikuti Zoom PKW gabungan, kami juga boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, serta mendengarkan dan men-sharingkan firman-Mu Tuhan, yang barusan saja kami boleh ambil di dalam kitab suci Mazmur 128, berkat atas rumah tangga. Biarlah semua itu Tuhan boleh menjadi suluh bagi kehidupan kami, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang dan garam di sekeliling lingkungan kami tinggal maupun di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Tuhan Yesus yang baik, pada saat hari ini juga kami mau berdoa ya Tuhan, untuk majelis jemaat, rohaniawan, BP dan koordinator pelayanan, dan juga para aktivis gereja. Berikanlah kekuatan, hikmat, dan bijaksana dari Engkau di dalam melayani, di dalam setiap rencana kerjanya, baik yang belum, sedang, maupun yang sudah terlaksana. Kiranya Engkau Tuhan mau ikut campur di dalam melancarkan setiap kegiatan, agar kemuliaan nama-Mu Tuhan dapat dinyatakan di tengah-tengah lingkungan kami berada. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami berdoa untuk kehidupan jemaat-jemaat kami ya Tuhan, di dalam usaha, kerjaan, maupun keluarga. Walaupun dalam keadaan susah saat ini, pandemi, namun iman kami tetap teguh, kuat, dan selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap masalah kami. Untuk anak-anak kami ya Tuhan, kami mohon, kami yang masih dalam sekolah, kuliah, ataupun yang sedang dalam pencarian pekerjaan, kiranya mereka
mereka selalu penuh dengan pengharapan, selalu optimis, dan selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan, untuk anak-anak juga yang masih sekolah secara online, maupun yang saat ini sudah ada beberapa yang tatap muka, biar kiranya Engkau juga selalu memberkati mereka, menjauhkan dari virus-virus, biar mereka selalu patuh protokol kesehatan, sehingga tidak ada lagi klaster-klaster baru yang timbul. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk persiapan ibadah tatap muka dan perjamuan kudus yang akan diadakan pada Minggu 3 Oktober 2021. Berkati dan lancarkan ibadah tersebut, kiranya boleh mendatangkan kemuliaan dan membawa sukacita bagi jemaat-jemaat kami, Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk kesembuhan saudara-saudara kami, yaitu Bapak Hasan Jongka, Ibu Erika Ritonga, Ibu Israel, Tiurma Veronica Gultom, Ibu Titi Hastanti, Ibu Lucy Eliza, Ibu Chiu Han Chiu, Saudari Teresa Anandita, dan juga Tuhan Yesus, mungkin masih banyak lagi jemaat-jemaat kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mereka saat ini dalam keadaan sakit ya Tuhan, kiranya Engkau menjamah dan memberkati mereka, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, ataupun mereka Tuhan yang masih dalam pemulihan. Kiranya kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan yang menganugerahkan kesembuhan, kesabaran, dan kekuatan. Engkaulah Allah yang baik Tuhan, Engkaulah yang tidak akan pernah membiarkan kami untuk terus bergumul di dalam kesulitan. Karena itu ya Tuhan, tolonglah jemaat-jemaat kami ya Tuhan, di dalam setiap pergumulannya. Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami Tuhan yang kami panjatkan. Banyak yang ingin kami utarakan ya Tuhan, namun kami percaya ya Tuhan, Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Ampuni kami salah dan dosa kami Tuhan. Biarlah doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bu Anita yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Kini tiba waktunya kita memberikan persembahan syukur. Nats pengantar persembahan, Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Untuk mengiringi persembahan kita, saya mengajak kita semua, mari kita menyanyikan lagu, Apalah Arti Ibadahmu. Ibadahmu kepada Tuhan.
Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa persembahan. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami boleh beribadah, menaikkan pujian, menyembah Engkau dan belajar kebenaran firman-Mu. Bapa kami mau bersyukur kalau pada hari ini kami boleh memberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami ya Tuhan, biarlah Engkau kuduskan persembahan ini agar menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat, bijaksana agar persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk kemajuan pelayanan di GKC. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat kami di dalam setiap usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati dan menyertai. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di akhir dari ibadah kita. Kita bersyukur Tuhan telah memimpin persekutuan keluarga wilayah gabungan pada sore hari ini. Mari kita akhiri ibadah kita ini dengan satu keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Ia selalu dan senantiasa memelihara, menyertai dan menjaga hidup kita. Marilah kita pulang dengan sukacita dan damai sejahtera, membawa berkat-berkat Tuhan, kita jalani hidup dan kerja kita dengan baik di dalam pimpinannya, kasih dan kuasanya yang kekal. Kita nyanyikan bersama-sama pujian penutup, dan nanti mohon kesediaan dari Bapak Pendeta Devi untuk memimpin kita di dalam doa berkat, dan kita akan menyanyi menutup dengan Allah berpuji. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Anggap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata si iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Baik, Bapak Ibu jemaat sekalian, kita bersyukur di dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan, persekutuan keluarga wilayah kita pada sore malam hari ini boleh berjalan dan kita tiba pada akhir persekutuan kita. Mari kita kembali kepada kehidupan yang Tuhan anugerahkan, termasuk di dalamnya kehidupan keluarga kita jalani dengan baik, bersama Dia, di dalam Dia, dengan takut akan Dia, dan hidup di dalam firman-Nya. Terimalah berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu jemaat sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian senantiasa kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji.
Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Penatua Sarwono. Terima kasih Bu Yud. Salam, selamat malam Bapak Ibu, saudara semua. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa hadir dalam persekutuan keluarga wilayah gabungan, walaupun via Zoom, tetapi tidak mengurangi semangat ibadah kita. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan sehat selalu. Pertama-tama pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya, khususnya Bapak Pendeta Devitio selaku pembawa firman, Bapak Jeffrey Suwondo selaku koordinator wilayah yang telah mengkoordinir para penata layan, Ibu Sudrajati selaku liturgos, Bapak Nanang Muryono selaku pembaca Mazmur, serta Ibu Anita Sulistiani yang tugas double doa persembahan sekaligus membawakan doa syafaat yang menghadirkan Penetua Junaidi, serta Bapak Penetua Bapak Penetua Boy Boris Sirait selaku co-host. Selanjutnya PKW gabungan via Zoom akan diadakan pada hari Kamis 28 Oktober 2021 yang akan dilayani oleh Ibu Hana Aster Bernadeta. Kami mohon Bu Hana nanti. Catatan PKW gabungan bulan Oktober saya adakan di hari Kamis karena pertimbangan bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda. Jadi kita untuk khusus bulan Oktober kita adakan di hari Kamis atas pertemuan korwil persetujuan juga. Untuk penata layan bulan Oktober kami mohon Pak Reso wilayah 3 untuk kesediaannya mengkoordinir wilayah 3 mempersiapkan demikian informasi dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Boy. Ya, mungkin sebelum kita berpisah Bapak Ibu bisa dihidupkan kameranya, kita mau berfoto bersama biar ada dokumentasi kita ya. Nah. Ayo. Dekat-dekat sini. Buka dulu. Nunduk. Pak Jeffrey, Bu Lina Yulinda, bisa dibuka kameranya. Belum kelihatan Bu Lina. Pak Jeffrey. Sebentar saja, 10 detik kok. Bu Lina bisa dibuka atau ada kendala? Ah, iya. Jarang-jarang kelihatan Bu Lina nih wajahnya. Yuk. Oke Bapak Ibu ya, berikan senyum yang terbaik ya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Silakan kalau ada mau. Kita semua. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Pak. Sehat-sehat ya Bapak Selamat Ibu. malam. Terima kasih Pak Devi. Sampai ketemu hari Minggu. Sudah daftar. Iya. Onsite. Terima kasih Bu Ana. Iya. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di hari Minggu yang sudah daftar ya Bapak Ibu. Sampai ketemu di hari Minggu. Ya. Silakan ambil snacknya di dapur. Oh biasanya kalau PKW onsite ada snack ya? Ada ramah tamah Pak Boy. Oh iya. Ramah tamahnya di aula. Iya. Sudah kangen kita ya PKW onsite. Pak. Iya. Halo Pak Reso. Semangat. Ya. Selamat malam Bapak
Amelia. Selamat malam Bu Teti. Ya, saya izin ya, Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Oke.